Assalamualaikum Ibu Maslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Maslan untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik Pak. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu Maslan. Eh, Ibu Maslan, untuk hari ini Ibu Maslan akan melaksanakan coaching ke teman ya. Iya. Iya. Benar. Jadi sebelum melaksanakan coaching, ada yang ingin saya tanyakan Bu. Nantinya berdasarkan rubrik yang nantinya Ibu lakukan, ada yang ingin saya perlu tanyakan mengenai hal-hal yang Ibu lakukan pada saat akan coaching. Iya. Jadi yang pertama, nantinya Ibu Maslan mendiskusikan itu berdasarkan rubrik ya nantinya. Iya. Jadi bagaimana nantinya pada kompetensi apa yang akan dikembangkan nantinya? Iya. Jadi di sini Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh dalam berdiskusi, kemudian bagaimana coaching mendengarkan dengan aktif dan dapat menanyakan pertanyaan, dan saya dapat sebagai coach dapat menanyakan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya pastinya untuk memancing coach ya. Iya. Yang berikut Ibu Lana, dalam pertanyaan nantinya indikator ketercapaian apa dan kira-kira tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Lana itu masalah bagaimana? Ya, dalam pengembangan ini Pak, yang saya inginkan yaitu tentang coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Kemudian tujuan dari pengembangan ini yaitu tentang bagaimana langkah-langkah pemecahan coach dalam permasalahan yang dihadapi. Oh iya, berarti bukan memberikan solusi Bu ya, seperti itu. Iya Bu. Jadi untuk pertanyaan saya pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Nantinya Ibu akan melaksanakan, silakan. Jadi untuk si coachingnya. Jadi saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Maslan. Ya, Bu, tadi saya lihat Ibu sedang duduk-duduk termenung. Kira-kira apakah yang ada di pikiran Ibu atau kendala yang sedang Ibu hadapi saat ini Bu? Iya Bu, saya ini sedang ada suatu permasalahan yang sedang saya hadapi. Itu ada siswa saya di kelas 4. Kebetulan kan saya adalah guru kelas 4. Nah, ada salah satu siswa saya itu dia sedang mengalami satu masalah dalam hal pembelajaran. Anak ini saya melihat dia mempunyai satu kelebihan di bidang studi olahraga, sedangkan untuk bidang studi lain itu dia sepertinya kurang berminat Bu. Dia tidak mau menulis, dia tidak mau membaca. Bukan berarti dia tidak tahu membaca, tapi memang meskipun tempat duduknya itu sudah saya atur di paling depan, tetapi anak ini saya lihat memang dia tidak ada minat, kurang minat untuk belajar. Itu permasalahan yang saya hadapi. Berarti Ibu Ria sekarang sedang menghadapi anak atau murid yang hobinya lebih ke kegiatan ekstrakurikuler dibandingkan dalam proses pembelajaran intrakurikuler. Nah, kira-kira Bu, dalam permasalahan ini apa yang Ibu harapkan dan dalam permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini? Harapan Ibu itu apa? Iya. Harapan saya sih dia artinya bukan hanya dia berminat hanya di satu mata pelajaran saja, hanya di ekstrakurikuler, tapi saya juga berharap
dia itu memiliki minat sekaligus bakat. Nah, mungkin bakatnya itu kan di bidang olahraga. Hanya minatnya itu dia tidak berminat di mana di dalam pembelajaran di kelas. Harapannya sih saya anak ini mempunyai rasa ingin tahu untuk belajar seperti itu, Bu. Itu yang saya harapkan. Terus dari harapan ibu tadi yang telah ibu sebutkan kepada saya, kira-kira peningkatan apa yang akan ibu lakukan untuk harapan yang sudah ibu katakan tadi? Oh iya, ada beberapa hal yang saya lakukan, Bu. Yang pertama itu saya mengajak dia bicara, ngobrol gitu. Saya tanya, nama anak ini Dika. Nama saya gunakan nama saya Dika. Saya tanya sama dia, Dika, kenapa tidak suka dengan pelajaran di dalam kelas? Kalau olahraga suka sekali, rajin sekali olahraga. Kalau di dalam kelas tidak suka. Coba kenapa? Coba Dika cerita sama ibu. Kira-kira kenapa? Ada masalah apa? Terus dia bilang begini, Bu. Ibu, saya tidak ada buku, saya tidak ada pensil. Tuh katanya seperti itu. Dan yang sangat disayangkan itu sudah dua bulan berjalan, Bu. Ketika dia naik dari kelas 3 ke kelas 4, nah sudah hampir 2 bulan itu baru saya bisa mengidentifikasi apa masalahnya dia itu. Jadi dia tidak ada alat tulis, Bu. Bukan karena dia tidak suka belajar, cuman memang tidak ada buku di dalam. Memang saya lihat di dalam tasnya itu bukunya cuma satu. Oh, iya. Cuma satu, itu pun bukan pulpen tapi hanya pensil. Iya, jadi anak ini faktor utamanya kenapa dia lebih suka kegiatan ekstrakurikuler ini karena pada dirinya itu mungkin atau ada kurang mampu dirinya dalam membeli alat-alat tulis seperti ini ya, Bu. Iya. Kemudian setelah apa yang ibu lakukan tadi, usaha apa yang ibu inginkan atau ibu harapkan pada permasalahan ini? Usaha yang ingin ibu lakukan seperti Oh itu. iya. Setelah saya tanya sama dia, terus dia katakan masalah apa yang dihadapi, yaitu tadi dia tidak punya buku, dia tidak punya pulpen. Nah, yang saya lakukan itu adalah ada beberapa buku di dalam kelas saya, itu ada beberapa buku tulis yang masih banyak, yang lembaran yang kosongnya itu masih banyak. Nah, itu yang saya berikan sama dia. Yang halaman depan itu yang ada tulisan itu saya hektar, kemudian saya lipat, dilem, kemudian di hektar. Nah, dia menulis di bagian yang kosong itu. Iya. Buku-buku bekas, Bu. Buku bekas yang ada di dalam kelas saya. Sangat bagus, Bu. Iya, sangat bagus dengan apa ide yang ibu telah lakukan ini. Insya Allah itu akan membawa dampak yang baik untuk dirinya. Ya. Kemudian kira-kira apakah permasalahan ini sudah diketahui oleh pihak sekolah, Bu? Ya, sudah, Bu. Nah, ketika itu saya sempat sudah bertanya sama dia kan, sama si Dika. Terus saya tanya lagi sama orang tuanya. Bekas, Bu, buku bekas yang ada di dalam kelas saya. Sangat bagus, Bu. Iya, sangat bagus dengan apa ide yang ibu telah lakukan ini. Insya Allah itu akan membawa dampak yang baik untuk dirinya. Ya. Kemudian kira-kira apakah permasalahan ini sudah diketahui oleh pihak sekolah, Bu? Ya, sudah, Bu. Nah, ketika itu saya sempat sudah bertanya sama dia kan, sama si Dika. Terus saya tanya lagi sama orang tuanya.
saya sempat undang orang tuanya. Saya bertanya, Bu, saya langsung mengonfirmasi itu kan, Bu, anak ibu ini setelah naik di kelas 4, saya lihat tidak mau menulis. Ternyata katanya belum dibelikan buku oleh mama, oleh papa. Baru saya sudah katakan sama orang tuanya bahwa saya kasih anak ini buku bekas. Baru orang tuanya bilang begini, Bu Maslan, saya belum pernah dapat beasiswa, Bu, di sekolah ini. Dari kelas 1 sampai kelas 4 ini belum pernah dapat beasiswa. Terus kalau mau beli perlengkapan juga nanti kalau jualannya itu laku di pasar seperti itu. Jadi terbentur dengan ekonomi juga, Bu Maslan. Kemudian setelah itu, karena ada keluhan dari orang tua seperti itu, saya langsung konfirmasi dengan ibu kepala sekolah. Saya bertanya kepada beliau, Bu, kira-kira masih ada pendaftaran untuk pengusulan beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Soalnya ada siswa saya itu yang tidak ada alat tulis dan katanya juga belum pernah dapat beasiswa. Bilang ada. Nah, di situ saya mengusulkan nama Dika untuk masuk di usulan daftar beasiswa. Dan alhamdulillah sudah dapat, Bu. Iya, jadi pemecahan masalahnya juga sudah dapat ya. Iya, Jalan keluarnya juga sudah didapatkan. Jadi solusi dari apa yang ibu hadapi ini sudah dipecahkan, di mana pihak sekolah berusaha memberikan beasiswa kepada Dika ini. Iya, sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, baru 1 kali ini dia mendapat beasiswa. Alhamdulillah ya, Bu. Ya. Semoga apa yang ibu lakukan ini kedepannya dapat membantu anak ini untuk mencapai apa yang kita harapkan, di mana anak ini mampu melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dalam ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Ya, Bu Lia, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tiburnya kok. Assalamualaikum Ibu Maslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sus. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan, Bu Maslan. Saya ingin mau bertanya mengenai apa yang Ibu Maslan lakukan kemarin ya, Iya, Pak. mengenai coaching. Namun sebelumnya, bagaimana pelaksanaan coaching, Bu? Alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Iya, Pak. alhamdulillah lancar, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Begini Bu Maslan, saya ingin melaksanakan pasca coaching ya. Iya, Pak. Namun di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Maslan Iya. mengenai pasca coaching ini. Yani apa saja yang telah didapatkan setelah Ibu melaksanakan coaching kepada teman Ibu? Iya. Yang telah saya dapatkan setelah melakukan coaching ini yaitu di mana saya dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Dengan melakukan alur tirta ini saya melakukan kesadaran penuh pada saat melakukan coaching tersebut, Pak. Kemudian saya juga sudah menggunakan strategi dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, artinya pertama yang dapat memancing Bu ya, Iya, begitu. Pak. Kemudian saya juga tadi sempat kemarin itu saya lihat sama Ibu Maslan melaksanakan coaching itu sudah berdasarkan alur tirta, itu dengan tujuannya, kemudian identifikasi. Tapi bagaimana hasilnya, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, itu sesuai apa yang coach katakan kepada saya, itu sudah menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Menemukan permasalahannya. Ya. Jadi kompetensi apa yang saya harapkan itu alhamdulillah sudah berjalan sesuai rencana, sesuai apa yang kita inginkan. Iya.
Tapi bagaimana dengan si coachingnya? Senang juga Bu? Iya, alhamdulillah coachingnya juga Pak sudah sangat merespon atau sudah menemukan apa yang diharapkan Iya, seperti itu. iya. Berikut Ibu Maslan, kira-kira setelah Ibu Maslan melaksanakan coaching kemarin, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang nantinya Ibu Maslan kembangkan? Eh, di sini Pak, setelah apa yang saya lakukan kemarin, saya hanya ingin agar dapat lebih maksimal atau lebih mengembangkan lagi potensi saya pada alur tirta Pak, seperti Iya. itu. Dalam melakukan coaching nanti saya ingin lebih dan lebih baik lagi dalam menggunakan alur tirta Pak. Iya, jadi mungkin dari media apa begitu Iya. ya, atau mungkin belajar-belajar lagi ya. Ya, kayak. Iya. Ya Ibu Maslan, hanya ini saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas luang waktunya Bu Maslan. Ya, Pak. Demikian saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.